Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Setio Nugroho. Saya dari kelas SI 14PX. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berbasis objek, di antaranya OOP Basic, Package, Class, Inner Class, Abstract Class, Variable, dan Objek. Langsung saja kita ke slide yang pertama. OOP Basic. OOP Basic adalah inti dari bahasa pemrograman. Artinya, sebuah pemrograman yang berorientasi pada objek. Semua atribut, prosedur, fungsi dibungkus dalam objek. Interaksi dari tiap data itu merupakan dilakukan melalui objek. Kemudian kita ke package. Package adalah sebuah kontainer yang digunakan untuk mengkelompokkan kelas-kelas sebagai pengorganisasian kelas dan interface yang sekelompok menjadi satu library. Jadi, kalau misalkan kita punya barang, itu jelas. Jadi, naruhnya di mana, tempatnya di mana, itu jelas, dan fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam pencarian data. Kemudian, variabel adalah bagian dari pemrograman yang digunakan untuk menyimpan data. Sebagai tempat menyimpan data, variabel harus dideklarasi, yaitu diberi tipe data dan nama variabel. Sekarang kita lanjut ke kelas. Kelas merupakan kerangka kode yang berisi atribut, prosedur, dan fungsi untuk membuat objek. Sebuah kelas biasanya menghasilkan lebih dari satu objek. Dan kalau kelas itu tidak boleh menggunakan huruf unik, add, pagar, persen, dolar, dan sebagainya. Kemudian inner class. Inner class adalah kelas yang terdapat dalam sebuah kelas. Cara membuat inner class itu sendiri yaitu sama dengan membuat kelas yang sudah ada. Cuman bedanya kelas yang sudah ada itu berada di dalam subclass. Contohnya di sini ada instant, ada outer class dan inner class. Inner class ini berada di dalam outer class. Jadi ada kelas yang di luar dan kemudian di dalamnya lagi ada kelas lagi. Kemudian kita ke abstract class. Abstract class adalah kelas yang belum jelas spesifikasinya. Maksudnya, jika metode abstrak diturunkan dan kelas turunannya adalah abstrak, maka tidak perlu menulis ulang metode yang abstrak itu sendiri. Contohnya seperti gambar, ada sebuah bangun datar. Bangun datar itu masih kurang jelas spesifikasinya. Nah, sedangkan terus kemudian di bawahnya kita cari. Jadi ketahuan kita yang mau cari itu luas apa gitu, luas persegi, segitiga, atau persegi panjang. Jadi nggak bingung. Jadi intinya dalam dalam abstract class ini semua program atau bangun datar yang nggak jelas spesifikasinya menjadi jelas dan bisa dihitung seperti luas atau sisinya. Kemudian objek. Objek adalah hasil dari kelas. Untuk membuat objek seperti yang pernah kita praktekkan, dia menggunakan perintah new. New itu adalah untuk membuat objek. Objek merupakan variabel yang memiliki data kelas. Dan objek itu biasanya berisi atribut atau variabel, kemudian berisi metode atau function. Contohnya ada kucing. Di sini ada variabelnya, variabel nama, warna, jenis. Kemudian metodenya itu dia bisa berjalan atau dia bisa bersuara mengeong. Kemudian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi saya jelaskan tentang materinya, sekarang di sini saya akan mempraktekkan atau menunjukkan di aplikasi programnya. Saya akan menjelaskan beberapa materi seperti package, abstract class, inner class, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk package itu adalah pengelompokan, di mana pengelompokan itu kegunaannya adalah untuk mempermudah dalam pencarian data.
Misalkan di sini dalam program saya, di aplikasi inventaris kantor, di dalamnya itu terdapat beberapa package. Nah, di sini ada controller, ada gambar, ada implementasi, ada interface, ada koneksi, ada main, model, suara, dan view. Jadi dalam satu package ini dapat diletakkan. Jadi kalau misalkan ada program main diletakkan di main, model di model, atau suara di suara gitu. Intinya adalah untuk mempermudah dalam pencarian data seperti itu. Kemudian untuk setelah kita membuat package, kita langsung untuk pembuatan abstrak class. Abstrak class ini berarti kelas yang belum jelas spesifikasinya. Artinya kita kalau mencari luas dalam suatu bangun datar yang belum jelas spesifikasinya, otomatis kita bingung itu mencari luas apa, segitiga, persegi panjang, atau lain sebagainya. Jadi dalam abstrak class ini kita perjelas spesifikasinya. Saya beri contoh yang sudah ada programnya. Di sini ada public class abstrak. Nah, kita cari hitung luas. Nah, hitung luas ini nggak jelas kan dari apa kelas luas apa yang bakal dihitung ini nggak jelas ya. Jadi kita buat kelas turunannya. Jadi kelas persegi extend abstrak. Nah, dari sini kelihatan ini persegi ini adalah kelas turunan dari kelas abstrak. Jadi setelah ada kelas persegi ini, kita dapat mudah mencari luas dari persegi itu sendiri. Bisa juga perseginya diganti dengan, coba kita ganti dulu, persegi diganti dengan segitiga, atau diganti dengan persegi panjang. Persegi panjang. Sama saja. Intinya kalau dalam kelas turun ini kita mencari apa yang akan kita cari luasnya. Nah, tadi awalnya kita cari luas persegi. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya. Kalau luas persegi adalah sisi kali sisi. Ini untuk perhitungan untuk pembuatan objeknya. Seperti yang dijelaskan saya tadi di materi, objek adalah suatu program yang dimulai atau pembuatan programnya dimulai dari new. Dari persegi sama dengan new persegi dalam kurung 5. 5 ini adalah sisinya. Kemudian kita print out. Codingnya adalah system.out.println luas, karena di sini kita mengambil dari integer luas itu sendiri. Itu untuk kelas abstrak. Kemudian untuk inner class saya mengambil contoh di sini. Saya sudah sediakan program-programnya untuk mempermudah, karena di sini untuk pembuatannya itu sangat mudah sekali dan saya di sini hanya untuk menjelaskan. Saya yakin teman-teman juga sudah pada bisa dalam pembuatan program ini. Nah, ini adalah inner class. Inner class itu intinya kelas di dalam kelas. Nah, di dalam kelas public class Rian ini, di dalam public class Rian ini terdapat kelas lagi yaitu Setio. Nah, artinya di dalam Rian itu ada Setio. Jadi kelas di dalam kelas. Langsung saja ini untuk pembuatannya. Void Rian, terus kemudian di print out. Kita kemudian ketikkan bebas apa yang akan kita klik. Kemudian di sini ada kelas main untuk menampilkan public static void main string argument. Ini rumusnya. Rian dalam artian kelas outer dot Setio. Setio ini adalah kelas inner. D sama dengan new. New ini adalah untuk pembuatan objek. New Rian, kemudian dot new Setio. Nah, di sini ini artinya untuk pengambilan dari kelas Rian ke kelas Setio. Itu inti dari inner class.
Kemudian di inner class ini kegunaannya adalah untuk mengambil semua data yang ada di kelas induk atau di innernya gitu. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang abstrak, inner class, kemudian objek, package, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih bagi yang telah mereview video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.